Mungkin saya langsung menyingkat waktu, saya putarkan beberapa video, baru nanti saya jelaskan apa saja jurusan yang ada di UMN dan cara masuk, tentunya jalur beasiswa yang saya akan menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di Universitas Multimedia Nusantara. Namaku Jeff Samuel Andika dari jurusan Strategi Komunikasi 2019. Dan aku Angela Irena dari Desain Komunikasi Visual 2018. Hari ini, kami akan menemani teman-teman untuk berkeliling mengenai Universitas Multimedia Nusantara. Di sini kan gak akan cuma dapat ilmu, tapi kalian akan didorong untuk menghasilkan suatu karya yang berguna untuk banyak orang. Dengan pengajaran profesional, fasilitas yang lengkap, kalian bisa mewujudkan apapun di sini. Mulai dari merancang desain brand terkenal, membuat mobile application, membangun robot industrial automation, menyutradarai film ternama, sampai menjadi founder startup. Kak, kita bakal tengok semuanya? Iya dong, yuk kita mulai! UMN menyediakan 4 fakultas dengan 13 program studi yang bisa kalian pilih. Buat kalian yang digital banget, Fakultas Teknik dan Informatika menyediakan program studi Informatika, Sistem Informasi, Teknik Komputer, Teknik Elektro, dan Teknik Fisika. Fakultas berikutnya adalah Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini ada 2 program studi yang eksis banget itu. Pertama, ada program Strategi Communication, dan yang kedua adalah Multimedia Journalism. Berikutnya Fakultas Seni dan Desain, yang terdiri dari 3 program studi buat teman-teman yang berjiwa seni. Ada Prodi Desain Komunikasi Visual, Prodi Arsitektur, dan yang terakhir Prodi Film dan Animasi. UMN juga punya Fakultas Bisnis buat kalian yang mau terjun di dunia bisnis dan keuangan. Ada program studi akuntansi dan Prodi Manajemen. Di UMN juga ada program diploma dan pascasarjana loh. Program diploma Hotel Operation di UMN menyediakan studi lebih lanjut di luar negeri. Dan yang terakhir, program Magister Manajemen Teknologi. Buat teman-teman yang lagi nyari referensi penelitian, perpustakaan UMN punya banyak banget koleksi literatur akademis, jurnal, bahkan novel. Selain itu, perpustakaan UMN juga punya koleksi berupa e-book dan e-journal. Oh iya, di perpustakaan UMN teman-teman bisa pinjam buku secara mandiri di sini. Tak hanya itu, teman-teman juga bisa menggunakan ruang diskusi untuk belajar bersama, mengerjakan proyek, dan juga melakukan presentasi. Ini semua gratis untuk mahasiswa loh. Yuk! Ada satu hal lagi nih unik, teman-teman bisa mengakses Netflix di perpustakaan sebagai referensi film loh. Dalam penunjang perkuliahan, mahasiswa UMN difasilitasi oleh lab-lab yang mumpuni. Salah satunya adalah studio green screen yang dapat mengubah latar visual. Kayak gini nih contohnya. Studio TV tempat kalian belajar bikin show sesuai dengan standar broadcasting. Dan ada lab sound design buat bikin sound effect dan dubbing nih. Dan jangan khawatir soal deadline. Studio arsitekturnya dapat digunakan 24 jam setiap hari oleh mahasiswa. Keren kan? Nah, ini Kolabohub, ruang praktek mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi UMN yang terdiri dari banyak lab penunjang terintegrasi yang canggih dan sesuai dengan standar industri. Kalian dapat menggunakan lecture hall untuk kuliah umum atau bahkan teater-teater yang gede banget buat seminar. Nggak cuma belajar secara reguler, mahasiswa UMN juga bisa belajar secara kolaborasi dan secara online. Biar up to date, ada Kompas Corner buat akses ke pusat informasi Kompas.
Di waktu break, ada Libro Cafe dan kantin yang luas dan nyaman. Yuk! Lalu kita bisa refreshing di sini. Yuk, jalan lagi. Kalau kalian belum cukup fresh, kalian bisa berolahraga di rooftop loh. Gedung UMN juga mendapatkan penghargaan, yaitu juara 1 Asia Tenggara Energy Efficient Building ASEAN Energy Award 2015 dan First Runner Up Energy Efficient Building ASEAN Energy Award 2019. UMN juga terakreditasi A oleh Bank PT loh teman-teman. UMN juga memiliki total 26 unit kegiatan mahasiswa yang dapat kalian ikuti. UMN yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia Group juga menjalin hubungan mitra dengan beberapa perusahaan yang pastinya memberikan mahasiswa UMN jaringan koneksi yang luas. Kalian tahu nggak sih kalau 90% mahasiswa UMN udah bekerja bahkan sebelum mereka diwisuda. Ada yang terjun di dunia profesional, ada juga yang berwirausaha. Nah, ini adalah Skystar Ventures yang menyediakan inkubasi bisnis untuk mahasiswa yang ingin menjadi entrepreneur. Skystar adalah inkubator bisnis pertama di Indonesia yang mendapatkan akreditasi A oleh Kemenristek Dikti loh. Daripada kami terus yang ngomong, mending kita ngobrol bareng alumni yuk. Selama kuliah di UMN, saya mendapatkan dosen-dosen yang luar biasa, melatih kepercayaan diri saya untuk berbicara di depan publik, dan juga melatih kepercayaan diri saya untuk membangun bisnis saya saat ini. Saat ini saya bertanggung jawab atas company yang saya dirikan, yaitu Ohana Enterprise. Kurikulum UMN yang selalu diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini membantu saya untuk meningkatkan keterampilan teknikal saya. Hal inilah yang membuat saya sekarang bisa menjadi seorang backend developer di Western Union Amerika Serikat. Halo semua, aku Gianni. Pas EduFair di SMA aku di Manado dulu, UMN buka tes beasiswa dan aku dapat beasiswa 80%. Lumayan banget kan buat ngurangin biaya masuk kuliah. Dan selain tes beasiswa, UMN juga punya beasiswa prestasi dan jalur raport yang masuknya tanpa tes loh. Jadi gimana nih, ada pertanyaan? Kak, aku mau nanya. Ya? Cara daftar masuk UMN gimana ya, Kak? Oke, video berikutnya. Bersama desain komunikasi visual, kita bicara tentang estetika. Tidak hanya memanjakan mata, namun mampu menyampaikan pesan. Merancang komunikasi lewat visual, menciptakan perubahan untuk dunia, menggali potensi diri, dan tidak pernah puas untuk menjadi insan kreatif. dan fasilitas yang up to date dengan perkembangan teknologi. Tak hanya itu, UMN juga menjadi sarana membangun networking yang baik serta menunjukkan sikap kepemimpinan.
Selanjutnya, baik, tadi 3 video yang mengawali jumpa kita di forum Universitas Multimedia Nusantara. UMN diberikan oleh Kompas Gramedia Group. Jadi buat teman-teman dan para orang tua, kalau ingin langsung bekerja dengan Kompas Gramedia, itu akan lebih mudah kalau kuliah di UMN. Dan kita adalah salah satu bagian dari kelompok Kompas Gramedia. UMN berdiri tahun 2006, lalu angkatan pertama kita tahun 2007. Dan pertama kuliah kita di Wisma BNI 46 Jalan Jenderal Sudirman, lalu tahun 2008 kita sudah hijrah ke Gading Serpong, dan tahun 2009 kita sudah punya gedung sendiri, gedung A dan B, lalu gedung C kita bangun dan kita gunakan di 2013, yang tadi di lantai 12-nya ada Skystar Venture atau wadah bisnis kubantor. Lalu di gedung D kita bangun di tahun 2017, dan di lantai 23-nya ada Sport Center. Nah, tahun 2017 UMN sudah mendapatkan akreditasi institusi A. Jadi dalam usia 10 tahun, UMN sudah mendapatkan akreditasi institusi A. Di samping itu jurusan-jurusan yang lain sudah A dan B. Di UMN ada 4 fakultas, 12 program studi S1 dan 1 program studi D3 perhotelan. Nah, UMN sendiri disebutnya kampusnya YouTuber. Buat teman-teman mungkin tahu, kita ada salah satunya Chandra Leo, Kevin Aurel, Kevin Anggara, Aulion, dan lain-lain. Mungkin ada juga yang kenal penyanyi GAC, Gamaliel Audrey. Nah, beliau adalah alumni UMN, Gamaliel alumni sinematografi atau sekarang perfilman, Audrey sendiri ambil SI, Sistem Informasi. Nah, mungkin pernah lihat juga perhelatan Asian Games ya. Di situ GAC juga ikut seremonial pembukaan. Nah, di samping itu, Pak Erick Thohir sebagai Ketua Asosiasi Asian Games sempat hadir ke UMN sebelum perhelatan itu dilaksanakan. Beliau meminta bantuan tim broadcast UMN yang dikenal kampusnya YouTuber. Beliau meminta 90 volunteer untuk membuat video pembukaan melalui udara yang menggunakan drone. Dan di situ terpilih 5 mahasiswa UMN yang ikut ambil bagian dalam video pembukaan Asian Games. Di samping itu juga, medali Asian Games juga didesain oleh alumni UMN DKV. Jadi, jurusan yang paling banyak diminati di UMN, desain komunikasi visual, film, ilmu komunikasi, sistem informasi, dan teknik informatika. Semua jurusan yang saya sebutkan tersebut sangat dekat dan bersinggungan dengan teknologi 4.0. Jadi buat teman-teman, pilihlah jurusan yang sesuai dengan passion teman-teman, dan kalau sesuai, pasti teman-teman akan nyaman walaupun sulit. Dan kalau sampai nyaman sekali atau sampai klik, pasti beasiswa akan selalu di tangan. Mungkin itu saran saya. Nah, cara masuk yang saya tawarkan 3 jalur, 2 jalur tanpa tes dan 1 jalur dengan tes. Nah, 2 jalur tanpa tes ini adalah jalur beasiswa.
Jalur beasiswa kita berdasarkan nilai ranking atau akademik, yaitu beasiswa ranking dari kelas 11 semester 2. Mungkin semua SMA atau semua sekolah SMK pun juga tidak akan menampilkan ranking, tapi bisa dibantu oleh guru BK atau wakil kepala sekolah kurikulum untuk menerbitkan surat tersebut. Karena sangat membantu, apalagi kondisi pandemi ini, untuk mendapatkan potongan uang pangkal. Lalu beasiswa non-akademik, kita lihat adalah sertifikat lomba selama di SMA, teman-teman yang punya prestasi baik olahraga maupun seni, minimal tingkat kota Semarang atau provinsi, kita berikan prestasi potongan uang pangkal. Kalau tingkatannya lebih tinggi lagi, nasional, potongannya lebih besar lagi. Lalu ada juga beasiswa putra-putri guru, kita juga berikan potongan uang pangkal 50%. Lalu ada juga beasiswa orang tua yang bekerja langsung di Kompas Gramedia, kita juga apresiasi potongan uang pangkal. Dan terakhir adalah beasiswa kakak kandung. Misalkan teman-teman ada yang kakaknya sudah kuliah di UMN atau alumni, kita juga berikan potongan uang pangkal 30%. Kalau lebih dari satu, potongannya bisa lebih besar lagi. Lalu satu lagi jalur tanpa tes, yaitu jalur rapot. Minimal tuntas KKM, teman-teman sudah langsung otomatis dapat grade A. Grade A ini adalah uang pangkal paling ringan. Lalu yang terakhir adalah jalur tes beasiswa. Jadi kalau teman-teman ingin memperbesar potongan atau yang tidak memiliki potongan bisa ikut tes beasiswa. Rencananya kita selenggarakan khusus Semarang, itu nanti di bulan Oktober. Sambil menunggu edufair dari SMA lain yang di Semarang. Nah, tesnya mungkin secara online tetap, tapi kita 1 hari sebelumnya akan hadir di Semarang untuk info session. Nah, yang hadir di info session kita berikan voucher pendidikan sebesar 1 juta sampai 4 juta rupiah. Nah, ini bentuknya door prize ya, tapi minimal teman-teman dapat 1 juta. Tapi kalau bisa beruntung bisa dapat potongan 4 juta rupiah untuk biaya potongan uang pangkal. Nah, UMN sendiri lokasinya di Gading Serpong, Tangerang, Banten. Jadi buat teman-teman di Semarang nggak usah khawatir untuk tempat tinggal. Kita sudah ada asrama, lalu ada kos-kosan, dan ada apartemen di sebelah UMN. Jadi teman-teman bisa pilih nantinya ketika kuliah sudah tatap muka atau offline ya. Jadi bisa pilih tempat tinggal nantinya selama kuliah di UMN. Mungkin dari saya itu sementara, bisa langsung dibuka tanya jawab atau masih ditambahkan, Bu Christine? Oke, Bapak masih ada 10 menit, mungkin dari Bapak masih ada yang diberikan kepada peserta. Oke, baik. Untuk tes beasiswanya, materinya adalah matematika dasar, bahasa Inggris, logika, itu yang tes di luar dari teknik informatika, teknik komputer, teknik elektro, dan teknik fisika. Kalau dari keempat jurusan itu dengan matematika IPA. Lalu buat jurusan DKV dan film, itu ditambahkan tes gambar. Untuk DKV, tes gambarnya biasanya dosennya memberikan suasana, misalkan suasana kebun raya, suasana kebun binatang, atau suasana jalan raya, nah itu seperti itu. Nah, kalau untuk yang film dan animasi, biasanya dosen memberikan soal 2 paragraf cerita, lalu dikembangkan 2 paragraf lagi, dan ditambahkan adalah storyboard atau gambar dari ide cerita tersebut. Itu tes beasiswa nanti akan dilaksanakannya. Di samping itu juga ada mungkin tambahan buat teman-teman yang punya passion dan peminatan teknik informatika, teknik komputer, teknik fisika, dan teknik elektro, kita ada tambahan tes kedua setelah tes tulis pertama untuk yang ingin mendapatkan beasiswa sampai lulus atau 8 semester. Jadi buat teman-teman yang punya peminatan itu bisa punya kesempatan mendapatkan beasiswa 8 semester untuk jurusan teknik komputer, teknik elektro, teknik fisika, dan teknik informatika. Nah, tambahan mungkin buat ini mungkin jalur beasiswa ranking,
kita ambilnya 5 besar di kelas dan 10 besar jurusan atau paralel atau perangkatan. Nah, peringkat 1-2 kelas bebas uang pangkal 50%, peringkat 3-5 potongannya 30%. Untuk beasiswa per semester per angkatan atau jurusan yang 10 besar, peringkat 1-2 paralel bebas uang pangkal 100%, peringkat 3-5 75%, peringkat 6-10 60%. Itu peringkat dengan beasiswa akademik ya. Lalu kalau yang non akademik, prestasi baik olahraga, misalkan teman-teman ada yang pernah punya sertifikat basket atau DBL atau pernah jadi first team dikirim yang ke Surabaya atau sampai mungkin tingkat ke Aussie atau sampai mungkin yang paling terakhir adalah ke Amerika, itu potongannya bisa lebih besar lagi. Dan mau gabung dengan tim basket UMN, saya bisa bantu. Kebetulan saya manajer tim dari basket UMN. Biasanya anak-anak Abbas banyak nih. Mungkin alumni juga dulu Abbas ya kali ya. Nah, kemarin saya sempat lihat ketika EduFair tahun lalu, finalnya saya melihat waktu itu Karangturi lawan Tritunggal cowoknya. IBL gitu. Kalau putrinya kalau nggak salah, mana ya? Dari Solo ya kalau nggak salah ya, putrinya. Oke, nah itu mungkin buat teman-teman yang punya prestasi pasti kita apresiasi. Mungkin tambahan satu lagi, di forum ini kalau ada ketua OSIS, kita juga berikan potongan uang pangkal 50%. Mungkin kelas 12 waktu kelas 11-nya menjadi ketua OSIS, kita juga berikan potongan uang pangkal 50%. Nanti bisa ajukan ke saya bantu. Nanti bisa juga mungkin setelah ini bisa saya tuliskan mungkin WhatsApp saya ya. Ya, baik Bapak, boleh. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang mau lebih lanjut bertanya atau mungkin membutuhkan e-brosur bisa saya kirimkan lewat WhatsApp. Berikut nanti menyusul flyer untuk tes beasiswanya. Oke, baik Bapak. Berarti nanti untuk para peserta diizinkan ini untuk bertanya secara langsung kepada Bapak. Boleh sekali, ya. Iya. Mungkin orang tua juga akan tanya lebih jauh, itu juga bisa. Betul, begitu. Dari Bapak mungkin masih ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin tentang fakultas atau... Oke, di UMN juga ada mungkin yang membedakan kita dengan kampus. Mungkin kan ada perguruan tinggi yang menggunakan sistem gelombang ya. Nah, di UMN tidak ada sistem gelombang. Jadi, kapanpun teman-teman mendaftar atau Bapak Ibu untuk mendaftarkan anaknya, mungkin di bulan ini atau tahun depan, harga akan tetap sama di UMN. Nah, cuman kelebihannya kalau mendaftarkan dari sekarang, semester 1 dari bulan Agustus sampai Desember, kita masih banyak beasiswa atau potongan-potongan yang kita berikan dan orang tua bisa prepare biaya, apalagi kondisi pandemi gini bisa diangsur sampai tahun depan. Dan semester UMN sudah include dengan SKS, jadi sudah bersih tanpa biaya ujian atau praktek. Jadi cukup dengan 20 SKS, kalian sudah bisa per semester. Nah, cuman kalau semester 3 sampai 6, kalau ingin mempercepat 3,5 tahun, berarti full 24 SKS. Nah, syaratnya kalau ingin ambil 24 SKS, berarti harus IP-nya 3,5. Agar bisa menyelesaikan dalam 3,5 tahun. Tuh, jadi, kita akan sama kalau ambilnya 20 SKS ya di semester 3 sampai 6. Tapi kalau dari semester 7 sampai 8, nggak mungkin sampai 20, mungkin sudah tinggal 10 atau 12 SKS. Ya mungkin itu Bu Christine yang bisa saya sampaikan untuk presentasi. Mungkin agak beda ya kalau presentasi secara tatap muka itu akan lebih berapi-api ya kalau di sini. Iya betul Bapak. Ya, offline betul. Iya jadi energinya tuh lebih gimana gitu. Iya, ya hanya terkendala dengan ruang ya Bapak ya. Betul ya. Jadi kalau saya tatap muka kan saya bisa sambil jalan keliling lihat audiensnya, betul Bapak bicara, ya. itu lebih menikmati ya itu. Lebih interaktif ya Bapak ya. Betul. Iya. Baik Bapak mungkin cukup atau masih ada yang ingin disampaikan? Cukup, mungkin cukup. Bisa mungkin langsung tanya jawab nggak apa-apa. Baik, terima kasih Bapak untuk pemaparan materi mengenai Universitas
Multimedia Nusantara yang sudah Bapak jelaskan kepada kami. Selanjutnya, kami akan membuka sesi pertanyaan yang nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Andreas. Ya. Mungkin langsung saja teman-teman yang ingin menanyakan langsung bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau kolom komentar. Selama 1 menit kami beri waktu dan nanti kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk termin pertama yang kemudian akan dijawab oleh Bapak Andreas. Begitu ya teman-teman. Yuk langsung saja. Yang masih penasaran dengan program studi atau mungkin fakultas-fakultas yang ada di sana, minat kalian, passion kalian ada di mana, yang ingin dikonsultasikan kepada Bapak Andreas, langsung aja ditanyakan. Mumpung nih, ada kesempatan. Oke, masih ada 2. Sudah ada 2 penanya. Yuk, lagi-lagi yuk. Ditunggu. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, akan saya sampaikan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang mungkin sudah terpilih nih dari teman-teman untuk ditanyakan kepada Bapak Andreas. Pertanyaan pertama, Bapak, program studi apa saja yang bisa dimasuki oleh siswa-siswi dari jurusan IPS? Monggo Bapak bisa membantu menjawab. Oke. Mungkin yang saya sampaikan tadi adalah yang materinya ikut tes matematika dasar, bahasa Inggris, logika. Berarti di luar dari teknik informatika, teknik komputer, teknik fisika, dan teknik elektro. Semuanya bisa diambil program studi IPS. Jadi ada DKV, ada film, lalu ada animasi, ada ilmu komunikasi, manajemen, akuntansi, dan D3 perhotelan, dan SI, sistem informasi. Nah, mungkin yang bersinggungan dengan 4.0, mungkin kalau teman-teman ingin bisnis, bisa ambil sistem informasi, dan 60% bisnis, 30% programming, atau data analis, atau big data. Biasanya yang suka dengan bisnis online, ini cocok sekali dengan sistem informasi. Itu mungkin pertanyaannya, Bu Christine. Baik, Bapak. Jadi teman-teman sudah jelas ya, tadi fakultas apa aja yang bisa dimasuki oleh kalian yang selama SMA sebagai siswi atau siswa IPS. Begitu. Selanjutnya, pertanyaan kedua, untuk uang gedung dan biaya per semester masing-masing fakultas bagaimana ya? Mungkin ini cara pembayarannya atau jumlahnya, Bapak? Ya, oke. Mungkin nanti bisa lebih jelasnya lewat WhatsApp. Mungkin orang tua ya, mungkin ya, Bu Maria ya. Jadi uang gedung UMN hanya 1 kali. Jadi kalau daftar dari sekarang mungkin potongan bisa lebih besar. Dan mungkin kalau saya menggambarkan, biaya besar bisa lebih murah kalau sesuai dengan passion. Nah, uang semester tadi saya sampaikan kita hanya tidak ada biaya ujian atau biaya praktek. Jadi per semester kita sudah include 20 SKS. Jadi bisa dibayarkan 2 kali biasanya kalau selama waktu sebelum pandemi ya. Kalau mungkin dengan pandemi ini kita akan berikan lebih dari 2 kali bisa diangsur. Karena apa? Masing-masing mahasiswa, mahasiswi kita berikan nomor rekening. Jadi sebenarnya punya kesempatan untuk bisa menabung di rekening itu. Nah, begitu, Bapak ya. Ya. Baik. Selanjutnya Bapak ini pertanyaan, apakah ada internship dan kalau ada di semester berapa dan berapa lama? Oke, sebenarnya kita ada beasiswa per semester ya. Nah itu kita berikan sesuai dengan peringkatnya, jadi seperti peringkat jurusan atau paralel. Kita ngeliatnya 5% dari perangkatan atau perjurusan, iya. Berarti enggak, ini kan di semester berapa kira-kira belum tahu ya Pak ya? Maksudnya tergantung ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak ini ada, selama pandemi ini bagaimana pembelajarannya? Apakah online? Lalu bagaimana dengan mereka yang harus belajar di studio atau di laboratorium? Mungkin ini penanyanya
sudah kelas 12 dan nanti akan mendaftar nih Bapak, apabila tahun depan masih harus online, bagaimana begitu? Oke, untuk mensiasatinya adalah UMN mungkin yang paling dicermati adalah jurusan-jurusan yang menggunakan praktek ya. Contohnya adalah film, desain, lalu juga ada perhotelan. Nah, mungkin di semester 1 dan 2, kita akan kembalikan adalah kondisi pandemi ini sampai kapan kita juga belum tahu. Nah, untuk yang tahun ini, kita mulai kuliah 24 Agustus kemarin, kita pilih jurusan mata kuliah yang sifatnya umum dulu. Jadi yang sedikit prakteknya. Jadi kita switch untuk di awal kita perkuliahan yang online adalah yang seperti itu. Atau misalkan yang tugas-tugasnya gambar manual, itu yang untuk PKV. Untuk yang film mungkin adalah praktek-praktek di awal adalah pembuatan ide cerita dan goresan storyboard. Itu yang biasanya online di awal. Nah, nanti baru di semester berikutnya kalau pandemi sudah reda atau sudah selesai, baru kita fokuskan yang prakteknya lebih besar lagi. Nah, kita sebenarnya juga sudah siapkan kondisi new normal, jadi 50% kapasitas per lab atau per kuliahan. Jadi kita sudah ada siapkan per shift. Tapi karena kita kan masuknya di Tangerang Raya, sampai saat ini masih PSBB selalu dan tidak pernah new normal, jadi kita masih online daring sampai Oktober nanti, sampai ujian tengah semester, kita lihat situasi ini. Mungkin siasatnya adalah seperti itu untuk semester-semester awal. Ya, Bapak. Ya. Iya. Lalu Bapak, ini ada beberapa rangkuman tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada memiliki kemiripan tentang program studi yang ada di UMN. Apakah memungkinkan jika dari jurusan IPA masuk ke program studi IPS atau sebaliknya dari IPS masuk ke program studi IPA? Untuk program studi yang berhubungan dengan desain seperti di kafe dan perfilman. Apakah ini? Oh iya, Bapak, dijawab dulu. Ya. Mungkin teman-teman melihatnya adalah kalau ketika milih di negeri ya. Kalau di negeri mungkin iya, sekarang kondisinya seperti itu ya. Jadi dari IPA untuk nyebrang ke IPS harus ada tes uji khusus. Nah, kalau di swasta itu teman-teman nggak usah seperti itu lagi. Kalau dari IPA ke IPS pasti bisa. Cuman kalau yang dari IPS ambil TI atau TK, teknik elektro mungkin tidak bisa. Tapi kalau ke DKV semuanya bisa. Itu mungkin ya Bu Christine ya. Oh iya. Iya, Bapak. Jelas sekali. Selanjutnya untuk program studi yang berhubungan dengan desain seperti di kafe dan perfilman, apakah diperlukan melampirkan portofolio? Oke, baik. Ini selalu pertanyaan buat teman-teman ketika mau masuk di UMN. Portofolio itu penting ketika teman-teman tidak ikut tes. Jadi ketika misalkan daftarnya jalur rapot, pasti harus melampirkan portofolio. Tapi kalau teman-teman bersamaan ikut tes beasiswa dan ikut jalur rapot, sebenarnya tidak perlu melampirkan portofolio karena tesnya ada tes gambar. Itu mungkin jawaban dari saya. Tetapi kalau misalkan tidak ikut tes beasiswa, berarti harus melampirkan, kalau misalkan menggunakan jalur beasiswa ranking atau jalur beasiswa anak guru, atau kakak kandung dan tidak ingin tes beasiswa, berarti harus melampirkan portofolio. Nah, portofolionya adalah kalau DKV itu pasti harus gambar seperti tadi suasana. Nah, kalau untuk film mungkin bisa gambar seperti komik ya, jadi ada ide ceritanya, jadi ada alur ceritanya. Itu kalau buat portofolio film. Lalu kalau arsitektur cukup gambar bangunan rumah, cukup misalkan gambarnya dengan tampak 2 dimensi, oke, itu bisa. Mungkin itu jawabannya, Christine. Iya, Bapak. Baik. Ini ada pertanyaan lagi, Bapak, tentang broadcasting. Ya. Dalam broadcasting itu kira-kira nanti yang dipelajari apa aja, Bapak? Oke, broadcasting di UMN itu ada 2, di jurnalis dan perfilman. Nah, kalau di jurnalis, teman-teman nggak usah khawatir, ambil jurusan jurnalis tidak mesti harus jadi wartawan atau jadi jurnalis. Jadi bisa jadi tim kreatif atau YouTuber. Karena apa? Dia akan mendapatkan bagaimana membuat ide-ide cerita, film dokumenter, seperti itu juga. Atau kalau misalkan di balik layar, mungkin contohnya kalau Ofra Van Java, nah itu tim kreatifnya yang mencari
bintang tamunya, lalu acaranya seperti apa, itu adalah broadcasting dari UMN jurnalis. Nah, kalau perfilman, dia akan diajarkan bagaimana menjadi sutradara, membuat aransemen musik atau desain musiknya, lalu bisa juga jadi make up artist. Nah, itu broadcasting UMN. Lalu dari sisi perekaman video, fotografi, seperti itu broadcasting dari perfilman. Contohnya misalkan Chandra Leo, sebenarnya cita-citanya pengen jadi sutradara, ternyata malah jadi aktor film atau YouTuber. Oke, Itu Bu Christine, ya. Jadi nggak melulu kalau broadcasting tuh nggak melulu hanya belajar ngomong atau bagaimana, tapi keseluruhan. Betul, Semua ya, semuanya. Bapak, Ya. Semoga teman-teman jelas ya. Ini pertanyaan tentang beasiswa lagi, Bapak. Ya. Apakah beasiswa-beasiswa yang ada di UMN itu hanya untuk uang gedung aja atau bagaimana? Atau mungkin juga ada beasiswa full, Bapak. Jadi nanti mahasiswanya membayar 0 rupiah mungkin, apakah ada? Mungkin yang mau ditanyakan seperti itu kali ya, Pak. Oke, kalau untuk sampai 0 mungkin kalau teman-teman tadi ya, teknik komputer, teknik fisika, teknik elektro, yang kita berikan tes 2 kali, jadi tes beasiswa, lalu ada tes kedua untuk jurusan IPA-nya, jadi materi mungkin akan lebih sulit. Nah, itu akan mendapatkan beasiswa full 8 semester. Itu jurusan yang tadi 4 jurusan. Lalu kalau yang di luar jurusan itu ada beasiswa per semester yang tadi saya sampaikan, jadi bukan hanya beasiswa uang gedung ya. Kalau untuk yang tes beasiswa di awal aja, paling tinggi adalah beasiswa uang pangkal dan uang semester 1. Itu nilai tertinggi ketika tes beasiswa. Lalu nanti di semester 2, kalau IP-nya bagus, dia akan beasiswa per semester. Misalkan di semester 3, dia akan mendapatkan beasiswa. Nanti kalau di semester 4 dia turun, dia tidak mendapatkan, tidak angus. Kalau nanti semester 5 akan tinggi lagi. Jadi kita seperti beasiswa per semester dilihat dari IPK teman-teman. Lihatnya adalah 5% dari masing-masing jurusan. Misalkan DKV tahun 2021 ada 500, nah kita lihat 4% dari 500 siswa tersebut. Jadi kita ada beasiswa per semester. Nah, kalau bisa mempertahankan dalam 4 semester, biasanya UMN akan membantu untuk mencarikan beasiswa full dengan perusahaan sesuai dengan jurusannya. Kalau beasiswa dengan UMN, begitu lulus dia akan menjadi asisten dosen dan S2 ke luar negeri. Kalau beasiswa dengan Kompas Gramedia, begitu lulus dia akan langsung bekerja dengan Kompas Gramedia Group atau dengan perusahaan lain, misalkan sesuai dengan bidang dan jurusannya. Itu yang ada di UMN. Wah, sangat jelas sekali, Bapak. Ini ada pertanyaan lagi, Bapak. Bapak masih berkenan untuk menjawab ya, Bapak ya? Siap. Dengan senang hati. Siap, puji Tuhan. Ini Bapak pertanyaan, apakah di UMN ada program magang? Jika ada, di semester berapa? Oke, ini kuncinya ketika teman-teman ingin mendapatkan sebuah perusahaan. Ini sekedar sharing juga, dimanapun nanti teman-teman, magang itu penting sekali. Kenapa saya sebut penting? Jadi banyak sekarang perusahaan melihat adalah dari karyawan, dari mahasiswa-mahasiswi yang magang. Karena apa? Dia tidak perlu lagi iklan yang begitu mahal dan belum tentu pelamar itu sesuai dengan kriteria perusahaan tersebut. Makanya di UMN wajib magang itu kita sarankan dan tidak hanya sekedar ikut magang. Kita pasti akan bantu perusahaan mana yang cocok dengan jurusan dan kemampuan mahasiswa atau mahasiswi UMN. Jadi kita wajibkan biasanya di semester 7 atau 8 di akhir. Nah biasanya kalau sebelum pandemi atau sebelum COVID ini, kita selalu mengadakan seperti layaknya SMA EduFair ya, kalau di UMN namanya Job Fair. Nah, biasanya teman-teman atau siswa-siswi yang kita wajibkan keliling ada anak-anak semester 5 dan 6. Jadi untuk mencari tahu perusahaan mana yang cocok nantinya menjadi tempat magang itu. Jadi wajib ya, magang ini wajib. Makanya di UMN 90% lulusan UMN sudah bekerja sebelum di wisuda. Kuncinya adalah ketika kalian memilih perusahaan tempat magang. Itu penting sekali. Oh baik, begitu Bapak. Ya. Ini masih ada penanya lagi yang barusan memberikan pertanyaannya tentang program studi informasi.
Nah, di program studi informasi itu apa saja yang dipelajari secara garis besar ini, Pak? Nah, ini program studi informasi apa nih, Bu? Teknik informatika atau sistem informasi? Oh, masih ada dibagi lagi ya, Bapak ya? Ya, teknik informasi. Nah, ini ditanyakan lagi, ayo ini Bapaknya menanyakan yang mana studi informasi yang program. Oke, sistem informasi. Sistem. Iya, sistem informasi. Jadi mungkin saya sampaikan tadi buat teman-teman yang dari sekarang sudah punya ide-ide kreatif dan ingin buka bisnis online atau startup, lebih cocok adalah di sistem informasi. Kenapa? Dia akan belajar 60% bisnis dan 30%-nya adalah programming, data analis atau big data. Ya, ini yang dipelajari adalah mungkin bisnisnya sama ya, tapi teman-teman akan menganalisa. Misalkan nantinya mau bikin startup atau bisnis online produk apa nih? Nah, produk ini akan dianalisa, dikelompokkan. Produk ini dibutuhkan banyak orang nggak? Dibutuhkan berapa lama? Itu akan kalian analisa. Nah, nantinya dikelompokkan, dan nanti baru kalian buat aplikasi online-nya. Itu sistem informasi. Jadi sangat menarik lagi kalau teman-teman ingin bisnis online atau startup itu. Dan kita sudah punya wadahnya adalah bisnis inkubator atau sketsa venture itu. Nah, begitu ya Bapak ya? Ya. Ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin mau ditanyakan lagi, waktu masih ada 4 menit nih kira-kira. Sambil mungkin kalau masih ada yang ingin bertanya, saya ingin menanyakan pertanyaan ini Bapak. Apakah di UMN ada kerjasama dengan institusi atau universitas terkait dengan universitas di luar negeri? Oke. Bila ada kerjasama apa? Untuk saat ini kita ada beberapa universitas, termasuk mungkin tadi ada di profil ya, yang nomor 2, Ivan Bong, yang sekarang kerja di Amerika, di Western Union. Nah itu sebelumnya dia dapat kesempatan pertukaran pelajar atau riset di Tokyo Denki University Jepang. Jadi kita kebanyakan memang kerjasama di Asia ya, untuk sementara ini. Di Australia juga ada, Eropa hanya beberapa. Dan kalau Asianya kita Jepang, Taipei, China, lalu ada Korea. Ya, untuk pertukaran pelajar kita yang sering dilakukan adalah dengan Korea ya. Makanya di UMN ada UKM Korea, yaitu Kyori, lalu UKM Jepang kita ada JKV. Jadi kita pertukaran pelajar biasanya kita lakukan itu di semester, sudah melalui semester 4. Jadi teman-teman sudah punya kemampuan atau bisa yang dieksplor ke luar. Itu mungkin Christina bisa jawab. Begitu, memang luar biasa banget ya Pak UMN itu. Terima kasih Bapak untuk jawaban yang sudah diberikan Bapak dari sekian banyak pertanyaan. Kami mengharapkan semoga seluruh pertanyaan dari rekan-rekan peserta sudah terjawab dengan baik dan memuaskan ya teman-teman. Nanti mungkin kalau masih ada pertanyaan yang lebih dalam tentang bagaimana pembayaran atau biaya kuliah atau dan lain sebagainya, bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Andreas melalui WhatsApp yang sudah di-share tadi oleh Bapak sendiri di kolom chat ya teman-teman. Begitu. Terima kasih Bapak untuk jawaban dari ya, sama-sama. Ya. Baik. Nggak kerasa ya, sudah 50 menit kita berbincang-bincang bersama Bapak, mengulik banyak informasi tentang UMN yang luar biasa pastinya. Dan pada saat ini teman-teman, untuk keberlangsungan Bidik Week 2020 yang lebih baik, saat ini di layar Anda masing-masing akan muncul polling satisfaction. Dan kami mohon kepada seluruh peserta dapat mengisi polling satisfaction, aduh belibet ya, yang ada di layar Anda masing-masing. Dan kami beri waktu selama 1 menit, gitu teman-teman. Terima kasih. Selamat mengisi. Yuk, diisi yuk. Jujur aja nggak apa-apa, sambil menunggu proses, menunggu acara selanjutnya nih. Demi kebaikan Bidik Week 2020.
Masih adakah yang ingin mengisi? Oke, waktu sudah 1 menit lebih 7 detik. Polling kami tutup. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya, kepada Bapak Andreas Wisnuwijayanti, setelah ini akan ada penyerahan kenang-kenangan untuk Bapak, yaitu berupa sertifikat dari Yayasan Loyola, dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Andreas Wisnuwijayanti selaku Education Consultant dari UMN yang telah berkenan mengisi sesi di Bidik Week 2020 kali ini di sesi terakhir. Untuk souvenir dan sertifikat akan dikirimkan oleh kami panitia ke institusi atau ke UMN. Baik, Christine, terima kasih juga. Terima kasih, Bapak. Untuk acara ini, Ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di forum ini. Sampai jumpa. Baik, Bapak. Salam sejahtera, selamat sehat, sehat selalu. Tuhan memberkati. Sama-sama Bapak. Bapak, jangan keluar dulu Bapak. Saat ini kita akan foto bersama dulu Bapak untuk kenang-kenangan ini. Iya. Oh, baik. Yuk, bagi Baik. teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, belum menyalakan kameranya, yuk segera kita nyalakan kameranya. Kita berfoto bersama. Nanti foto kita akan diambil beberapa kali, 1, 2, sampai 3 mungkin. Begitu ya. Jadi bersabar teman-teman. Kira-kira sudah disiapkan 3 kali gaya ya. Oke, adakah yang masih belum menyalakan kameranya? Masih banyak nih kayaknya yang belum menyalakan kameranya. Yuk ditunggu. Ayo. Halo yang belum menyalakan kameranya. Ditunggu wajah cantik dan tampannya nih. Siapa tahu nanti dapat jodoh loh di sini. Langsung ada yang gini. Oke, kita foto dulu tahap pertama. Tahap pertama, yuk. Kita pasang wajah paling cantik, paling tampannya. Hitungan ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Cheese. Oke, sekali lagi. Oke, sudah siap? Yuk. 1, 2, 3. Lebih nggak apa-apa, teman-teman. Yuk, sekali lagi, teman-teman. 1, 2, 3. Tahan. Ih, lucu banget ada yang foto sama anjingnya. Lucu banget. Oke, baik. Sudah cukup ya, kira-kira sudah banyak foto nih. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih semuanya. Iya, terima kasih khususnya kepada Bapak. Bapak Andreas Wisnuwijayanti. Aduh, maaf Bapak. Saya sangat bibit grogi nih saya, Bapak. Teman-teman, jangan lupa untuk mengunjungi web mungkin yang ada, yang teman-teman tahu tentang UMN. Kalau kalian memang berminat banget untuk bergabung bersama UMN, belajar bersama UMN, ingin menjadi, ya pokoknya yang berkaitan dengan multimedia, UMN jagonya. Betul, Bapak? Amin. Amin. Gitu. Terima kasih atas partisipasi seluruh peserta dalam acara Bidik Week 2020. Sesi ini kami berharap seluruh peserta mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk pemilihan studi lanjutan. Apabila ada satu dan hal lain yang kurang berkenan di hati peserta dan juga Bapak mungkin, kami mengucapkan permohonan maaf dan sampai jumpa di Bidik Week 2020 sesi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih Bapak Andreas. Terima kasih Bu Christine semuanya. Salam. Terima kasih, Tuhan berkati. Dadah semuanya.